Halo semuanya, Don't Move merupakan film thriller yang bisa dibilang ide menerornya cukup baru seperti Downbreed atau Bird Box. Namun cerita yang disajikan sayangnya mainstream dan template. Don't Move menceritakan Iris yang pergi ke tempat suatu bukit di mana anaknya meninggal di situ. Dan suatu ketika dia bertemu sama Richard di bukit itu yang ternyata seorang pembunuh. Iris disekap dan disuntik yang menyebabkan badannya akan lumpuh dalam waktu 20 menit. Seperti gue bilang, idenya menarik. Kalau Downbreed nggak boleh bersuara, Bird Box nggak boleh melihat, Don't Move ya memang karakter utamanya nggak bisa bergerak. Film ini diproduseri oleh Sam Raimi, tapi sayangnya nggak buat film ini menjadi bagus. Lagian film ini juga nama besarnya di Sam Raimi doang, bahkan sutradaranya kalah pamor. Dari awal juga gue gak berharap banyak ya sama ceritanya, karena memang template banget. Ya contohnya si pembunuh bakal ngebunuh 2 orang asing dalam perjalanannya. Itu bukan cerita yang asing dalam genre pembunuhan seperti ini. Terus penulisan karakter yang bodoh, bahkan gak tanggung-tanggung si pembunuhnya juga ditulis dengan bodoh karakternya. Kalau support karakter yang bakal mati karena nolongin Iris ditulis dengan bodoh bukan hal yang mengagetkan. Ini pembunuhnya pun ditulis dengan bodoh karakternya. Yang paling bodoh itu ada 2. Si pembunuh gak ngecek isi kantong Iris, ada apa isinya, entah ada pisau kecil dan sebagainya. Padahal dia udah ngelakuin hal seperti ini berulang kali. Memang dijelasin dia lupa ngecek, tapi seorang pembunuh yang udah melakukan berulang kali seharusnya tidak melupakan hal penting seperti itu. Lalu bagian akhir si pembunuh diminta buat cek kantongnya Iris, bisa-bisanya kena tipu kayak gini. Belum lagi gak ada motif yang bener-bener jelas kenapa dia ngebunuh perempuan. Soalnya ada dialog menjelaskan dia gak pernah bunuh laki-laki sebelumnya, berarti selalu perempuan. Ya gak ada motif dan pendalaman karakter secara mendalam, tapi tenang aja, tetap ada yang seru di film ini. Sinematografinya gue cukup suka, apalagi mereka syuting di alam liar ya, hutan gitu, dan beberapa kali shoot-shootnya itu bagus. Liatin pemandangan hijau dan sungai. Ketegangan di film ini juga dalam beberapa momen bisa membuat gue tegang, dan yang paling bagus yaitu peletakan momen tegangnya gak harus selalu sama pembunuh. Jadi kan Iris ini lumpuh. Nah ada beberapa adegan liatin dia tuh gak cuman harus melawan situasi lumpuhnya sama pembunuh, tapi juga sama alam sekitar. Ini kan alam liar, jadi ada beberapa momen situasi tegangnya karena disebabkan hal sekitarnya. Kayak ada adegan dia terjebak api tapi nggak bisa gerak, atau dia hampir tenggelam dalam posisi masih nggak bisa bergerak sepenuhnya. Overall film ini menjadi biasa aja, nggak ada hal yang begitu spesial karena ceritanya yang begitu template sehingga membuat ketebak. Namun kalau mau melihat teror dengan cara yang berbeda, kalian bisa menonton film ini. So itu saja review dari gue, terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.